الأيام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri sendiri khususnya dan kepada hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah pada umumnya. Mari kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka sungguh berbahagialah mereka, maka sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah semulia-mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya berkumpul dalam majlis yang mulia untuk bertakbir membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid memuji atas kemurahan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bertasbih mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan salat Idul Adha. Ini adalah bukti, mudah-mudahan termasuk bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat yang luar biasa. Kita berangkat dari rumah menuju ke sini, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bertambahnya umur untuk kebaikan, nikmat dari Allah. Bertambahnya rizki dari Allah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat-nikmat yang tidak diminta, yang tidak kita minta diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka bersyukur adalah hal yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Banyak ulama menafsiri al-Kautsar adalah telaga al-Kautsar. Ada yang menafsiri nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat banyak
yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tertulis adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu adalah untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari surat ini hadirin, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah meminta kepada kita dua hal. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah hanya untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Dua hal ini adalah bentuk takarrum kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam tafsir Munir di situ disebutkan, inna sholata jami'atun min jami' aqsamis syukur, sesungguhnya salat adalah kumpulan dari semua bentuk-bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melaksanakan sholat hadirin hadirat sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata jami'atun min jami'i aqsamis syukur. Hadirin hadirat sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita melaksanakan sholat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga bentuk sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah ditanyai, wahai Rasulullah, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, nanti jika dimaksa ketika hari kiamat, apakah Anda mengetahui siapakah umatmu yang taat kepadamu? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawabnya, wahai sahabat, jika sekarang kita ada di padang pasir, di padang pasir ini ada kuda, ribuan kuda, jutaan kuda, semuanya berwarna hitam, tapi umatku kepalanya berwarna putih, kakinya berwarna putih, kepalanya berwarna putih. Apakah Anda bisa mengetahui siapakah atau kuda yang mana yang milikmu? Maka sahabat kemudian mengatakan, iya wahai Rasulullah, kita bisa mengetahuinya. Salat adalah identitas kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salat insya Allah nanti di mahsyar wajah kita bercahaya, kepala kita bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya. Di saat kita percaya, insya Allah diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bercahaya berkumpul di sebelah kanan, mereka yang tidak bercahaya berkumpul di sebelah kiri. Kemudian ditutup yang sebagian yang sebelah kanan menjadi surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang sebelah kiri menjadi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Ada keterangan lain min adharis sujud, bekas-bekas sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mempunyai bekas-bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ketahui hadirin, sujud kita ada dalam hati, dahi kita, telapak tangan kita, lutut kita, kaki kita. Berarti jika kita mempunyai bekas-bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, perintah ini mari kita indahkan. Perintah salat ini mari kita laksanakan, mari kita tegakkan.
Jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, kita laksanakan dengan duduk. Jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, kita lakukan dengan berbaring. Jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berbaring, dengan isyarat. Jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan isyarat, berarti kita disolati. Hadirin hadirat sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni, Tuhanku, jadikan aku muqimas sholat, yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Jika kita keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bersyukur. Jika tidak, berarti wattaba millata Ibrahim hanifa, kita termasuk pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini adalah dengan menyembelih kurban bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mampu. Ibadah yang luar biasa bagi mereka yang mampu adalah menyembelih kurban. Diterangkan dalam hadis, siapa yang mau berkorban dari rumah saja hadirin melangkah kakinya menuju tempat penjualan hewan kurban, setiap langkah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Setiap ucapannya dalam tawar menawar kepada penjual hewan kurban itu dijadikan oleh Allah zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dirham, setiap rupiah yang dikeluarkannya diganjar 700 lipat, dan di saat disembelih darahnya mengalir, 10 malaikat akan memohonkan ampun bagi mereka yang berkurban selama ilah yaumil qiyamah. Banyak utamanya hadirin. Bahkan disebutkan lagi, barang siapa yang berkurban maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buluh-buluh kambing. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat sebagai kendaraannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan nanti di mahsyar ada 3 golongan. Mereka yang diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan. Golongan mereka adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka dalam perjalanan kaki. Yang ketiga, kepalanya dibuat berjalan dan kakinya di atas. Mereka orang-orang kafir. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum berakhir, mari kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan menuju rumah kembali dalam membawa haji yang mabrur. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Allah wasma'u wa tabakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimin.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي شرع لنا عيدين في كل عام وحثنا في عيد الأضحى بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأنعام واسة للفقراء والمساكين ورحمة للأرامل والأيتام وفرض علينا فيه الحج إلى بيت الله الحرام اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك